Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu terkasih, sungguh merasa bersyukur ya kita sudah sampai di sesi ke-120 pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak di tengah kesibukan yang luar biasa dari Bapak Ibu semua masih sempat luangkan waktu untuk bersama-sama kita sharing pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita sambut Profesor Suresh Gowin yang selalu setia dan semangat membimbing kita semua. Sairam, Prof. Sairam. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di program Sairama. Kita sebenarnya sebelum habis lagi puisi yang Baba tulis minggu lepas. Ya. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan ke apa ke, kita boleh. Oke. Nah, Bapak Ibu, barangkali ada juga yang tidak ikut di sesi sebelumnya. Kita sebetulnya sedang membahas puisi yang sangat indah dari Bhagawan untuk para bhakta, yaitu Swami mengatakan, aku ada di dalam dirimu dan engkau ada di dalam diriku. Dan puisi yang pendek itu baru 3 lain kita bahas, tapi pesannya sangat-sangat dalam. Namun sebelum sampai kita bahas, lanjutkan lagi puisi tersebut, bila ada Bapak Ibu yang mau tanya sesuatu di awal sesi kita, dipersilakan. Bapak Ibu, apa saja boleh ditanyakan ya tentang ajaran Swami, supaya kita lebih ringan langkah kita dalam melaksanakannya dalam kehidupan sehari. Nah, Prof. Suresh, seperti biasa, sebelum teman-teman bertanya, saya dulu yang bertanya ya, Prof. Suresh ya. Jadi hari ini saya teringat itu cerita bagian dari Mahabharata di mana Ibu Kunti memohon kepada Sri Krishna agar selalu diberikan penderitaan. Karena katanya hanya dengan penderitaan beliau merasa dekat dengan Krishna. Jadi apakah kita di kehidupan sekarang perlu meminta penderitaan untuk ingat sama Begawan? Ya, sebenarnya penderitaan itu diminta kerana bila kita derita sahaja, kita selalu fikir pasal Tuhan. So, yang penting sekali bukan mengenai penderitaan, tetapi mendapatkan segala peluang untuk selalu ingat pada Tuhan. Itu yang penting. So, bila kita di dalam keadaan biasa pun, mana-mana pun, kalau kita selalu fikirkan Tuhan ataupun fikirkan bahawa kita berada dengan Tuhan, itu yang lebih penting dan penting untuk kita. Bukan penderitaan. Bukan di penderitaannya. Ya. Tapi Kunti Devi minta penderitaan kerana beliau tahu bahawa dengan penderitaan dia akan selalu fikir pasal Tuhan. So objektif untuk dia fikir itu ialah selalu kita fikirkan tentang Tuhan. Oke. Kalau misalkan di kehidupan modern seperti sekarang, Prof. Suresh. So hari-hari bila kita bangun, macam biasa hari-hari kita bangun, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kerana telah beri kita satu hari lagi. Bila kita ada banyak peluang hari-hari, bila kita boleh makan, kita bersyukur kerana boleh dapat makan, boleh dapat rasa makan dan sebagainya. Bila kita pergi ke kerja, kita mesti bersyukur kerana kita diberi peluang untuk bekerja. Jadi segala aktiviti yang kita melakukan, kalau kita selalu fikirkan tentang bersyukur kepada Tuhan dan sebagainya, itu sudah artinya kita selalu fikir pasal Tuhan. Jadi demikian ya ternyata ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, demikian ya ternyata bukan fokus di penderitaannya ya. Di apa saja kita bisa membuat kita ingat sama Tuhan, itulah yang terpenting ya. Oke, kalau kita awali hari kita dengan bersyukur, tidak harus melalui penderitaan yang dalam tanda kutip seperti yang Kunti rasakan ya. Ya, segala kebahagiaan pun, kebahagiaan kita rasa pun, itu pun kesyukuran Tuhan juga. Tapi jarang bila kita gembira, kita happy, jarang kita fikir pasal Tuhan. Bapak Ibu boleh berbagi ya, kalau saat gembira ingat Tuhan nggak?
Om Sairan ya Bapak Ibu, ini gambar saya ada gangguan ya. Saya pakai komputer anak saya nggak tahu. Yang punya tidak ada. Jadi gambarnya bopeng-bopeng. Maaf ya. Oke. Nah, kita lanjut saja ya. Abaikan gambar saya yang agak kacau. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya sesuatu, dipersilakan. Saya boleh Ya, Sairan Brisadi. boleh Boleh, lagi silakan. bertanya. Ya. Kenapa Kunti tidak langsung saja berdoa agar selalu ingat Tuhan ya? Kalau tadi seolah-olah kan Dewi Kunti tidak langsung berdoa agar ingat Tuhan, tapi dia berdoa minta penderitaan. Kenapa tidak langsung saja? Minta ingat Tuhan. Iya. So ini example contoh bahawa bila Kunti Dewi bila dia minta penderitaan, dia fikir bahawa dengan penderitaan dia selalu akan ingatkan pada Tuhan. Mungkin dia fikir bahawa especially di dalam keadaan Kunti Dewi pun, bukan di dalam keadaan senang pun, di dalam hutan 14 tahun, 13 tahun, di dalam segala, Kunti Dewi punya kehidupan banyak kesusahan, banyak kerumitan, banyak dalam hidup di dalam hutan, banyak kesusahan, banyak kesusahan. Jadi oleh kerana dia sedang mengalami kesusahan itu, maka lebih baik attitude dia ialah, okeylah, sudah dapat kesusahan, sudah dapat kerumitan, so tak apa, at least dengan kesusahan ini, saya kau Tuhan, terima kasihlah kerana beri saya kesusahan, kerana saya ingat pada you. Kerana dia dalam keadaan macam tu, bukan di dalam keadaan selesa, di dalam keadaan susah, selalu. Kunti Dewi di dalam suasana seperti itu. So mungkin dia doa bahawa okeylah, segala kesusahan, tak apa, tidak apa you bagi saya kesusahan, tapi asalkan saya boleh masih ingat pada Tuhan. Apakah beliau ketika tidak ada kesusahan tidak ingat dengan Tuhan ya, Prof? Ya, no. Apabila kita di dalam segala asal selalu fikir pasal Tuhan, di dalam itu sudah akan menjadi satu habit, dan selalu di dalam mana-mana pun kita akan selalu fikirkan tentang Tuhan. Jadi susah senang pasti akan ingat kalau kita sudah jadi habit ya. Ya, bisa habit. Oke. Ya, jadi demikian ya. Jadi kita bisa langsung aja minta selalu ingat Tuhan ya yang diminta. Oke, Sairam, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Silakan ada yang bertanya. Beli Pram mungkin ada tanya sesuatu. Prof. Suresh, saya juga ya, Sairam beli. Belum. Oke. Prof. Suresh, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Ini juga titipan dari teman tentang keajaiban dari suami gitu. Bahwa ternyata keajaiban yang suami maksud itu seperti apa sih untuk kita? Kadang-kadang kita berpikir kalau kita dapat sesuatu dari begawan atau mimpi tentang begawan itu adalah keajaiban. Padahal kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita itu sudah keajaiban. Bagaimana kita menyadari setiap momen dalam hidup kita itu sebagai miracle. Tidak harus selalu dapat sesuatu dari Baba aja yang merupakan miracle. Ya. Bagaimana sebenarnya penjelasan suami tentang miracle itu, Prof. Suresh? Ya, sebenarnya kalau seorang yang tidak boleh nampak, buta, blind, orang seperti itu dia akan doa kepada Tuhan bahawa, oh Tuhan, kalau Tuhan beri saya kurnia, kalau saya dapat anugerah daripada Tuhan, biarlah mata saya boleh lihat balik, biarlah mata saya boleh nampak. Let my eyes see. Okey, kalau dia doa macam itu, yang apa-apa yang dia dapat pun dia tidak akan gembira atau tidak akan happy as long as dia dapatkan penglihatan dia balik. Yeah. Jadi oleh kerana dia doa untuk penglihatan, tapi penglihatan itu kita ada. Jadi orang yang doa itu betul-betul yang dia doa kita sudah dapat. So inilah cara bagaimana kita harus fikirkan bahawa kita sebenarnya haruslah bersyukur bahawa mata boleh nampak, telinga boleh dengar. So hari-hari kita kena berdoa bahawa organ saya okey bagus. Kalau makan
digestion is very good, breathing is very good. Jadi kita haruslah kita hari-hari doa kerana we must not take for granted. We must not. Ya. Ya, jadi seperti itu yang sebetulnya suami mau kita menghayati setiap keajaiban, bahwa setiap hari sebenarnya kita sudah dapatkan keajaiban ya, Prof. Suresh ya. Ya, Ya, ada keajaiban orang keajaiban yang penting sekali ialah macam mana kita boleh dapat tahu bahawa kehidupan ini begitu ajaib ialah apabila doktor bagi tahu kita bahawa sekarang kita hanya ada 3 bulan untuk hidup atau 6 bulan kita hidup. Maka tiba-tiba bila kita diberitahu berita ini, maka bila kita hidup hari-hari itu, kita akan betul-betul hidup dengan 100%. Kita boleh menghayati segala kehidupan, segala keindahan kerana kita tidak akan berada di dalam dunia ini tidak berapa lama lagi. Jadi kalau kesedaran itu sudah berada di sini, bahawa satu hari saya akan berlepas daripada dunia ini, maka segala pengalaman yang kita sedang mengalami itu, kita akan menghayati, kita akan menghargai dengan begitu baik sekali. So that's why Swami said, a true jnani is one who always think about death, contemplate upon death. So when you keep on thinking about death or contemplate upon death, maka baru saja seorang itu boleh menjadi seorang jnani. Jnani artinya a knowledgeable person. Yeah. So when we think about death or when you know that it's going to come to you, then suddenly everything becomes alive. Everything becomes a beautiful opportunity. This is how we should live our life every day. Ya, Sairam, Bapak Ibu, luar biasa sekali ini pesan dari Begawan. Kalau kita menghayati bahwa kita akan meninggal, misalkan kita anggap saja kita akan meninggal dalam waktu 3 bulan gitu, pasti kita akan menghayati setiap momen yang kita miliki dan merasakan betapa keajaiban yang kita alami dalam hidup kita. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa bicara, kita bisa melihat, segala yang kita bisa lakukan itu adalah ajaib. Karena mungkin kita akan sadari bahwa itu tidak akan lama lagi bersama kita. Dan suami mengatakan bahwa seorang arif bijaksana yang sesungguhnya adalah orang yang selalu memikirkan bahwa suatu saat dia akan meninggal, dia akan mati. Jadi yaitu true jnani yang tadi disebut itu adalah orang arif bijaksana. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita akan mati, maka setiap momen dalam hidup kita akan kita hayati dan kita rayakan, kita syukuri, sehingga hidup kita akan menjadi berharga. Jadi kita sedang belajar untuk menyadari bahwa kita harus selalu ingat kematian dan ingat Tuhan ya, Prof. Suresh ya. Ya, ini mantranya Prof. Suresh ya. Ingat kematian dan ingat Tuhan, sehingga kita menghayati setiap momen. Ini bukan saya. Baba cakap two things you must not forget: death and God. Baba said two things you must not forget: death and God. Ya. Jadi ini harus jadi mantra kita dalam setiap tarikan nafas kita. Ya. Bahwa kita harus ingat kematian itu pasti dan kita harus selalu ingat Tuhan. Dua hal ini yang tidak boleh kita lupakan. Jadi demikian. Oke. Ini komen-komen saja ya di chat. Nah, Bapak Ibu, ada yang bertanya kah? Silakan. Oke. Bro Pur, Bro Giri, ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak, kita tayangkan langsung surat dari suami puisi indah dari Begawan ya. Boleh, siapa yang tayangkan? Bro Pur atau Bro Giri? Bro Pur aja, Sairam. Ya, Sairam, Blipur. Puisinya. Saya juga terganggu lihat gambar saya, tapi saya tidak tahu cara memperbaiki. Lagi akses pakai HP nih, Mode. Oh gitu. Nah, udah Giri. Oke. Sebentar ya. Sebentar saya cari. Ya. Oke. Kita baca puisinya. Puisinya indah sekali. Pendek sebetulnya. Bisa kita hafalkan ini. Tapi dalam pembahasannya. Nah, saya baca aja ya sebelum tayang ya. Burung ada padamu, sayap-sayapnya ada padaku. Kaki ada padamu, jalannya ada padaku.
mata ada padamu, wujud ada padaku. 3 lain ini sudah kita bahas kemarin, tapi masih terus bisa kita kembangkan. Nah, sekarang segala benda ada padamu, impian ada padaku. Dunia ada padamu, surga ada padaku. Kita bebas, kita terikat. Kita memulai dan kita mengakhiri. Engkau di dalam diriku dan aku di dalam dirimu. Demikian puisinya. Bro Giri, udah boleh tayang? Share screen-nya? Ya. Burung ada padamu, sayap-sayapnya ada padaku. Kaki ada padamu, jalannya ada padaku. Mata ada padamu, wujud ada padaku. Segala benda ada padamu, impian ada padaku. Dunia ada padamu, surga ada padaku. Saya Ram Prof. Suresh. Ya. So minggu lepas kita baca dua ayat yang ketiga pula, Ya. itu saya rasa belum lagi kan, mata ada padamu, wujud ya, ada padamu. Ya, baru kita baca itu kita sudah habis waktu. Ya, betul. So mata ada padamu, artinya dengan mata ini saya boleh nampak, mata ini saya dapat lihat. Tetapi apakah yang kita akan lihat? Apa-apa yang kita lihat itu ialah kewujudan. Dan wujudan itu, the existence, the creation is with God. So my eyes can see, but my eyes see what? My eyes see the creation. The creation is with you. So even if you have eyes here, what is it that you can possibly see? Because everything I created in this world. So you can only see what I created. So the beauty and the glory of everything else is that the object, the eyes, which is senses, itu saya ada dengan saya. Tapi kalau kita tidak ada itu layar, macam mana kita boleh lihat itu gambar? So layar itu penting. So this creation is God's creation. This existence is God's creation. And everything that you see in this world is His creation. And my eyes can see this only with that creation together. So this tells us that in this world, everything is His. Everything is His. So that is what realization we must come to. So ayat yang ketiga ialah memberikan kita satu kesedaran bahawa dunia ini, segala apa yang ada di dalam dunia ini ialah cipta Tuhan, ciptaan Tuhan. Jadi andai kata pun kita bisa melihat, tapi kalau yang dilihat tidak ada, nggak ada fungsinya ya, Prof. Suresh. Ya, okey. Lagi satu benda yang lagi cantik ialah, oleh kerana you created this world, everything you created this world. So the most important thing is that everything that you create must be Satyam, Shivam, Sundaram. Everything must be beautiful. Jadi bila kita nampak sesuatu yang mungkin tidak begitu baik, itu bukan pasal dunia itu tidak baik. Itu ialah cara bagaimana kita pandang benda itu. So it is not what you see that matters, it's how you see that matters is very important. Because you know in God's creation everything is perfect. How you see that event is very important. So that is what spirituality is all about. So kalau kita lihat seseorang itu dan seseorang itu mungkin di dalam keadaan tidak baik, tetapi mata kita nampak itu tidak baik. Tetapi sebenarnya cara kita harus lihat penggambaran itu atau gambar itu haruslah dengan satu cara spiritual di mana segala apa yang kita nampak itu pun ada kebaikannya. Kerana wujud itu mesti baik. Sebab ini God's creation. Jadi sebenarnya di mata Tuhan tidak ada baik, tidak ada buruk, sama aja gitu. Ya. Cara bagaimana kita nampak itulah yang akan memberikan kita happiness and sadness. How you see. Jadi seandainya kita melihat sesuatu itu tidak baik, berarti kita sendiri yang harus refleksikan ada yang tidak baik di dalam diri kita.
Betul. Itu dia. Begitu ya. Jadi kita harus ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita sehingga kita lihat yang di luar tidak baik gitu. Ya. Itu yang harus kita sadari. Iya. Oke. Susah ya, Prof. Suresh? Okay, for example, kita pergi center, science center. Di science center itu semua okey, tapi ada satu orang selalu satu macam dia cakap pun kasar, dia tidak bagus, dia tidak dia tidak sopan. So every time people keep away from him, they say Sairam, and then we don't talk to him because kita rasa bahawa tidak happy, not happy. So, but we know wujud adaku, berartinya Bhagawan ialah yang akan wujudkan segala apa yang kita nampak ialah Bhagawan's creation. So orang yang kita nampak itu, walaupun kita nampak dengan mata kita, kita mesti faham bahawa orang itu yang kita tidak bagus atau tidak baik hubungan kita itu, dia wujud di dalam dunia Tuhan sebab dia is part of God's creation. So sekarang saya mesti tahu mengapakah dia begitu. Apa pasal dia bersopan macam itu? Apa pasal dia bertingkah laku macam itu? Jadi bila saya ambil sedikit perhatian, saya akan dapat tahu bahawa kehidupan dia begitu susah, dia hidup sendiri, dia selalu datang. Jadi keadaan dia macam itu sehingga kan dia behave differently. So now I am now becoming more compassionate. I become more kind kepada dia. So dengan mata yang baik kita, penglihatan kita itu, kita boleh dapat menukar situasi di dalam dunia ini kerana everything is perfect. But we cannot see the perfection. Jadi kita perlu juga melihat sesuatu yang tidak baik itu untuk latihan kita. Ya, untuk latihan kita. Untuk menjadi lebih sabar, lebih bijak. Di dalam kelas pula ada satu budak yang selalu ambil tangan, angkat tangan, selalu bising, selalu nakal dan sebagainya. So guru itu tidak suka kepada budak itu, manakala budak-budak lain semua diam, semua belajar, tapi satu budak sahaja yang nakal, yang tidak mau belajar, yang selalu buat bising. Okey. Tapi mata padaku, ya, so dengan mata itu saya boleh nampak budak itu tidak bagus, tidak baik, nakal dan tidak beri perhatian dalam pelajaran. Tapi dia wujud di mana? Dia wujud di dalam dunia. Dan di dalam dunia ini ialah wujud ialah pada suami Tuhan yang ada kewujudan budak itu di dalam dunia Tuhan. So memang mesti ada satu perfection di dalam dunia ini, tapi mata saya tidak boleh nampak. Tapi saya mesti faham bahawa oleh kerana dia di dalam dunia Tuhan, maka mungkin ada sesuatu kekurangan di dalam budak itu. Bila saya buat penyelidikan, saya dapat faham dan tahu bahawa budak ini datang daripada broken home. Dia ibu bapa itu tidak ada, dia selalu tidak terima kasih sayang dan sebagainya. Jadi segala perbuatan dia ialah untuk menarik perhatian. So oleh itu guru itu haruslah beri lebih masa dan selalu mestilah care for that boy so that finally he out of love becomes a better person. Inilah artinya mata ada padamu tapi wujud padaku. So this is a very practical thing untuk kehidupan harian. Kalau bukan saja puisi, ini ialah sebenarnya satu realiti, satu terapi untuk kita. Ya. Jadi kalau kita bisa menyadari bahwa apa yang kita lihat itu adalah perwujudan Tuhan, maka kita coba ubah persepsi kita dan mencari tahu kenapa sesuatu itu tampak buruk gitu. Ya. Misalkan tadi Prof. Suresh bilang ada seorang anak yang begitu mengganggu, begitu nakal, dan sementara teman-temannya lain belajar, kita mungkin akan marah dan benci kalau kita tidak tahu kenapanya. Ya. Nah, ketika kita mencoba mencari tahu, ternyata mungkin anak ini kurang kasih sayang, datang dari rumah yang broken home, maka kasih sayang dan perhatianlah yang muncul di hati kita. Tidak mengejudge anak itu, tidak membenci anak itu, tetapi justru bersimpati.
Jadi begitulah kalau kita bisa menggunakan dengan kebijaksanaan mata yang Tuhan berikan, di mana kita menyadari itu adalah semua wujud yang kita lihat itu adalah representasi dari Tuhan. Ya. Ya. Oke. Bapak Ibu ada yang bertanya? Silakan. Kita boleh pakai ayat ketiga ini untuk menyelesaikan segala masalah kita. Kalau bisa kita ubah persepsi kita ya. Ubah persepsi kita, segala masalah kita boleh dihadapi. Ya. Saya juga pernah dengar cerita itu, Profesor Yes, ketika di sebuah kereta ada seorang ayah yang tidak mendiamkan anaknya yang mengganggu sekali ketenangan di kereta itu, Profesor Yes. Dan ternyata ayah ini adalah baru kehilangan istrinya dan dia sangat bersedih. Jadi rasa marah yang dirasakan oleh penumpang lain berubah menjadi iba dan simpati. Kalau kita tahu ya, kita mesti ubah persepsi. Jadi beda sekali cara kita melihat kalau kita udah berubah cara pandang kita. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, ya ada yang bertanya silakan. Ini ayat ini boleh menyelesaikan semua masalah kalau kita ubah cara pandang kita ya. Bener sih. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Oke, mungkin sudah clear dan paham semuanya, Profesor. Nah, kita lanjut ke line berikutnya dulu ya sebelum ada yang bertanya. Jadi kalau line ini sudah clear, artinya bila kita menghadapi masalah sekarang, kita terus dapat tahu bagaimana kita boleh menghadapi cabaran kita. Bagaimana kita, dengan ini kita mesti balik kepada masalah kita dan kita mesti ada keyakinan untuk mengatasi segala masalah kita. Ya, itu tantangannya ya. Ya, kita ini paham belum, maksudnya sangat-sangat memahami dan kita akan berlatih untuk menerapkannya. Ini PR untuk kita semua ya. Kita boleh cuba sebab sekarang mungkin di dalam minda kita pun atau dalam pemikiran kita pun mungkin kita ada rasa bahawa kita tidak berselesa dengan satu dua orang ataupun di pojok kantor ataupun di dalam center. Okey, kita ingat balik kepada orang itu dan kemudian kita lihat ayat balik ini. And then kemudian kita apply ayat ini kepada situasi itu dan cuba kita dapat mengatasi perselisihan ataupun mengeratkan tali perhubungan supaya kita boleh lebih close lah dengan kita punya kawan tu. So dengan kalau kita boleh buat demikian, maka artinya ayat ini menjadi praktikal. Ini juga artinya kita nggak boleh judge ya, don't judge ya. Yeah, don't judge, because if you judge, judge is at the level of the mind. Your mind only can come to judge. Tetapi bila kita tak judge, we accept. That's why Swami said, come experiment me, experience me, then accept me. So artinya kita haruslah kalau cepat-cepat kita judge, maka kita tidak akan dapat tahu apakah sebenarnya situasi itu, keadaan itu. Oke, mesti ingat apa ya ini maksud Swami, pesan Swami di balik ini gitu ya, Profesor. Kita mesti pikir ke situ. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu, di balik kalimat ini ternyata pesannya dalam sekali. Don't judge, ubah cara pandang kita. Dan kalau kita pahami ini, maka hidup kita yang akan berubah. Wah. Oke. Boleh ada yang bertanya, silakan. Kita bisa praktekkan, siapa tahu besok langsung dapat tantangan. Face the challenge, ada ingat ini beda. Oh, sekarang kita bisa berbeda melihat sesuatu ya. Nah, dan kalau kita tidak seperti itu, kita yang akan menderita ya, Profesor. Ya, kita yang menderita kerana kita akan selalu simpan sesuatu yang negatif di dalam hati kita dan selalu kita akan memikirkan benda ini. Dan ini tidak akan memberikan kita selesa. We have lost peace of mind, everything, because
itu yang menjadikan kita masuk ke neraka. Artinya kita rasa di dalam kesusahan. Tetapi apabila kita tukar persepsi sahaja, itu merupakan pintu gerbang, pintu lock-up kita yang boleh buka dan kita boleh keluar. Just tukar persepsi saja. Ya, siap berlatih. Ya, betul. Oke. Ayo teman-teman, kalau ada yang bertanya, latihan ini menghadapi tantangan untuk the judge. Ya. Oke. Bila tak ada, Saya model. bila tak, ya saya ini Bro Pur. Ya, Prof. Silakan. Ya, bertanya dalam konteks sebuah negara gitu ya, Prof. Misalnya apa yang terjadi di Myanmar, yang terjadi di Korea Utara, atau mungkin yang terjadi di Rusia dan Ukraina sekarang, Prof. Di mana masyarakat banyak mengalami penderitaan karena keputusan seorang pemimpin yang berlaku diktator gitu ya, Prof. Nah, itu dalam konteks spiritual bagaimana persepsi kita untuk bisa melihat itu sebagai konteks aspek spiritualnya ya, Prof ya. Ya, so di dalam penderitaan orang itu, ini pun memberikan kita banyak peluang untuk untuk meningkatkan kasih sayang dan beri sumbangan dan banyak lagi budi pekerti ataupun sewa dan sebagainya kepada orang-orang yang menderita. Jadi ini merupakan satu cara bagaimana kita boleh dapat meningkatkan our compassion. So walaupun ini berlaku kepada mereka dan ini juga berlaku kerana ada 1-2 orang seperti itu, tetapi ini memberikan peluang kepada orang lain untuk meningkatkan compassion kita ataupun kasih sayang kita. So itu pun menjadi satu cara bagaimana kita macam kalau seorang sakit dan kita selalu fikirkan orang yang sakit itu. Orang sakit itu telah memberikan kita peluang untuk meningkatkan compassion kita, kasih sayang kita. Nah, Bro Pur ada komentar, silakan. Ya, udah. Oke. Bro Sures, kalau untuk kita, mungkin kita bisa menjadi latihan kita meningkatkan kasih sayang. Tetapi tidakkah itu sebuah kerugian bagi dunia bila hal-hal, anggaplah dalam tanda kutip, hal buruk terjadi gitu? Ya. Apakah harus seperti itu ya? Ya. So sesuatu hal buruk yang begitu berlaku ialah juga pasal karma. So this we call it collective karma. So karma sesuatu orang, tapi kalau 10 orang masuk ke macam ini, kalau saya masuk ke lift dan saya tekan 21, jadi di dalam masa yang singkat saya boleh sampai ke tingkat 21. Tetapi kalau saya ada 15 orang di dalam lift dan tiap-tiap seorang itu haruslah keluar tingkat 2, tingkat 3, tingkat 5, tingkat 7, maka masa saya nak sampai ke 21 itu akan lambat. So, mengapa saya lambat sampai ke 21? Kerana ada 15 orang yang mau keluar daripada lift di berapa tingkat itu. So, this is called collective karma. Because of the collective karma, I reach my place slower. Ini adalah satu analogi lah. Jadi artinya di dalam negara ada pergaduhan dan sebagainya. This comes as collective karma of the people, of the country, of the people at that point of time. It is like that. It is destined to be like that. What to do? So ini adalah sesuatu kejadian yang tidak boleh dapat dielak. Mungkin mereka akan dapat balik kehidupan mereka masing-masing. Oke. Nah, apakah maksudnya gini, kan ada orang bilang akan menuju zaman keemasan, golden age. But before we entering golden age itu banyak terjadi musibah, perang. Actually golden, okay. Nah sekarang kita di dalam
sesi ini kita ada berapa orang? Tengok 30, okey 40 orang. Kira-kira dekat 40 orang. Okey, 40 orang hari ini bila mereka dengar apa yang kita sudah cakap tadi, kalau mereka dapat menukar persepsi mereka malam ini, kalau mereka menukar persepsi mereka dan segala di dalam wujud Tuhan ni kita beri kasih sayang dan sebagainya, kita kita bergantung kepada keyakinan Tuhan kerana burung pada kita sayap dengan suami. Jadi segala apa yang kita buat bergawan, suamilah yang sebenarnya yang mengaturkan kehidupan saya. Kalau kita ada keyakinan seperti itu, maka malam ini golden age started for us, for me, for each person. We can live in a golden age. Bukan golden age artinya saya rasa bukan bahawa dunia semua aman, semua okey dan sebagainya. Bukan macam itu. Tetapi kalau persepsi kita sudah tukar daripada malam ini, persepsi kita tukar, kita pandang segala dengan mata kita dengan spiritual. Kita dedicate kita punya kehidupan untuk Tuhan. Kita kerja di kantor kita untuk semata-mata untuk sesuatu matlamat yang lebih besar dan lebih mulia. Hari-hari sekarang kita akan mengalami bliss and we will feel happy, we will feel joy. So this is my golden age. I akan wujudkan golden age di dalam diri kita sekarang malam ini. Jadi itu bukan masalah waktu ya. Ya. Bukan masuk era baru, tapi sekarang pun kita sudah bisa seperti itu kalau kita udah ubah persepsi kita, cara pandang kita. Itu saja. Jadi oleh kerana kita ada Bhagawan Baba sebagai seorang guru, Baba sudah berada bersama dengan kita. Islam says, I'm in you, I'm around you, I'm above you, I'm below you, I'm with you. Treat me like a friend, treat me like... So artinya kita sudah ada suami dengan kita dengan begitu rapat, begitu close. Jadi bila kita sudah ada suami dan kita sudah faham ajaran kita, jadi mengapa kita tidak mau tukar? Apalagi kita mau tunggu prema saya? Itulah soalan yang kita harus tanya tiap-tiap kali, apa pasal saya tak boleh tukar? Apa pasal persepsi ini saya tak boleh dapat? Apa pasal? Jadi bila kita sudah buat satu keputusan bahawa saya mesti tukar dan saya mesti dapat persepsi baru, daripada saat itu untuk kita is golden age. Yang terpenting memang adanya perubahan cara pandang dalam diri kita. Ya. Ya. Oke, tapi boleh nggak tanya tentang premasai, Prof. Suresh? Boleh, because premasai, Baba cakap dia akan datang sebagai premasai. Okey, bila dia datang, kalau kita sudah mengalami keadaan ini dan kalau kita betul-betul ikut ajaran Satyasai, maka bila premasai datang, beliau akan panggil kita macam mana Satyasai panggil kita kepada macam itu premasai akan panggil kita sebab beliau tahu, suami tahu bahawa kita sudah sedia. Jadi bila premasai datang, kita sekarang akan meningkatkan kesedaran lagi dan kita akan pergi ke satu alam yang lebih besar dan mengalami satu keindahan dan satu kecantikan yang luar biasa. Maka jadi mengapa kita harus tunggu? Kita praktiskan apa yang Baba bagi tahu kepada kita hari-hari supaya kita boleh dapat menikmati peace and happiness in our life. Okay. Bukankah itu matlamat itu? Sebab banyak di dalam monsoon showers Bhagawan cakap, ada banyak orang dia buat meditasi, dia pergi center, dia buat bhajan dan sebagainya, tapi buat apa kita buat benda-benda seperti ini di mana apabila hati kita tidak senang dan hati kita tidak mengalami peace of mind. So Baba said it's like toiling a soil which is barren, which means to say tanah itu memang tidak ada apa-apa khasiat, tapi kita cuba, tapi apa kita tanam pun tak boleh tumbuh. So artinya di dalam kehidupan kita mesti rasa bahawa kita mesti rasa aman, kita mesti rasa damai, we must be peaceful and happy. So exercises yang kita buat bhajan itu semua itu ialah exercises sahaja, tetapi itu bukan matlamat, itu proses untuk capai ke sesuatu yang lebih indah kepada diri kita. Itu yang spiritual essence and spiritual being itu kita mesti dapatkan satu manfaat. So
mata itu kita boleh nampak, tapi wujud itu suami punya wujud. Kalau kita sudah mengalami itu, wow, itu cantik. Jadi tidak penting menunggu premasai datang, tapi kita harus menjadi premasai di mana kita terapkan Ya. Lakukan yang terbaik yang kita bisa saat ini. Ya. Masalah nanti kita premasai datang dan panggil kita itu urusannya Ya. avatar. Itu urusan kita adalah lakukan apa yang harus kita lakukan. Betul. Jadi jangan tunggu. Siapa tahu kita besok sudah tidak ada lagi, Profesor. Ya. Dan kita ingat kematian, jadi do the best. Yes. Kalau ketemu premasai sih seneng ya. Tapi bukan itu urusan kita. Oke, nah teman-teman ada yang mau bertanya kah? Mau sharing boleh, kalau nggak bertanya sharing juga boleh. Berbagi. Jadi kita ini ya, satu kalimat begitu panjang pesan yang suami berikan ya. Oke, Bro Giri, ada pertanyaan? Pas dulu. Yang penting jadi premasai dulu. Kalau nggak dapat premasai, jadi preman. Jangan jadi preman. Oke. Ya, kita ini harus taruh goal tinggi untuk menjadi preman. Ya. Iya. Orang Bhagawan bilang kita ini Tuhan kan, cuman tidak menyadari ketuhanan. Jadi ya harus berani menaruh goal tinggi menjadi premasai ya. Jangan tunggu premasai, sudah ada sekarang yaitu kita. Wah. Sairam, ya, Sairam. Terima kasih Prof. Suresh atas pelajaran tadi tentang persepsi. Nah, dahulu ketika ada bom Bali, saya ikut merasakan kesedihan amat sangat. Saya berpikir yang mengebom itu jahat sekali. Nah, ternyata tadi Prof. Suresh bilang kejadian perang, pertanyaan Purwanta tadi, Prof. Suresh mengatakan bahwa kita akan bisa love ya, kasih sayang, sewa. Ternyata benar sekali Prof. Suresh bilang, saya sering dengar cerita bahwa daun jatuh aja kehendak Tuhan. Tetapi saya belum mengerti memahaminya. Ketika Prof. Suresh bilang di persepsi permainannya. Nah, hari ini benar-benar saya sangat tercerahkan oleh Prof. Suresh, tidak menunggu premasai hari ini. Terima kasih Prof. Suresh. Dengan Prof. Suresh bicara itu saya benar terhentak kayak diberikan pemantik. Oh begini. Terima kasih Prof. Suresh. Sairam. Sairam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ilu ya. Ya. Semangat menjalankan misi Bhagawan. Yang penting sekali, kita mesti menghayati, kita mesti dapat pengalaman. So now kita baca buku, kita mesti dapat moksha, kita mesti dapat mukti, kita boleh, ini adalah perkataan-perkataan sahaja. Kalau perkataan itu kita tidak dapat rasa dan mengalami, maka kita hanya have got an intellectual idea about it. It's a concept, ideology, philosophy, itu sahaja, falsafah sahaja. Tapi dengan falsafah itu, saya tidak boleh dapat menghayati. Kalau saya mau datang, saya cakap Jakarta, Indonesia. Kalau saya tak dapat faham, jadi saya mesti ambil kapal terbang, naik, turun di Jakarta, dan keluar daripada airport, baru saya boleh dapat lihat apa sebenarnya Jakarta dan apakah sebenarnya keindahan Indonesia. Saya mesti dapat lihat, itu pengalaman saya. Tapi kalau tanpa pengalaman, just saya baca buku pasal Indonesia ataupun dengar pasal Indonesia, saya tidak akan dapat pengalaman. So penting sekali apa yang kita mau kejar ialah kita mesti kejar pengalaman untuk mengalami. Jadi dalam meditasi kita mesti dapat experience, kita mesti dapat menghayati pengalaman itu. Jadi itulah yang sebenarnya apa yang kita harus buat. Tetapi kebanyakan kali kita rasa sebagai saya
Baba devotee ataupun penganut saya, pengikut Sai Baba, saya pakai putih-putih, putih baju putih, artinya saya Sai Baba devotee. Saya letak vibhuti di sini, oh I'm a Baba devotee. Saya vegetarian, oh I Baba devotee. Saya pergi ke center 1 minggu 1 kali, oh saya Baba devotee. Saya boleh nyanyi 1 lagu, oh saya Baba devotee. Jadi artinya saya buat checklist, baju pakai putih, checklist. Vegetarian, checklist. Vibhuti, checklist. Pergi center, checklist. So saya tik, 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 tik. 6 tik saya buat, artinya saya Baba devotee. So inilah fahaman kita bahawa kita rasa bahawa label itulah yang memberikan kita Sai devotee. Itu sebenarnya ialah satu pemikiran sahaja. Dan kita haruslah melandasi, kita haruslah menyeberangi ini kepada sebenarnya mengayati betul-betul apakah rasa perasaan kita atau pengalaman kita. Baru kita boleh dapat faham dan tahu bahawa sebenarnya peluang ini diberikan kerana kita sebenarnya ialah badan yang ada spirit, bukan spirit yang ada badan. Kita sebenarnya badan, kita sebenarnya adalah spirit yang bawa badan kita, bukan badan yang bawa spirit kita. So bila kita sudah rasa penukaran ini, persepsi kita akan tukar. Dan pendekatan kita di dalam kehidupan akan tukar. Dan hari-hari esok pagi sahaja bila kita pergi ke kantor, pergi kita kerja, cara kita lihat segalanya akan tukar. Ya, inilah spiritual, inilah kehidupan spiritual. Oke. Wah, jadi satu pesan yang penting sekali. Jangan kita dikontrol oleh badan, tapi kita mesti dikontrol oleh kesadaran jiwa kita, kesadaran atma. Itu sebab saya selalu bergambar saya di belakang ada jambatan. Sebab daripada sini kita mesti pergi ke sana. So apakah yang macam manakah kita boleh pergi? Kita harus menyeberangi, gunakan jambatan. So jambatan ialah pengalaman kita yang haruslah kita gunakan ini supaya kita boleh sampai ke sana. Kalau saya berdiri di sebelah sini dan saya tidak tahu apakah sebelah sana dan saya hanya baca itu sahaja tanpa pengalaman, maka ini hanya saja dalam pengetahuan saja. Saya haruslah ambil jambatan, jalan sampai ke sana, baru saya boleh dapat lihat apakah sebenarnya apa yang ada di dalam di sebelah sana. Jadi pengalaman itu yang penting ya. Jangan hanya di tataran pengetahuan atau hafalan. Wah, luar biasa nih. Mari kita eksperimen, experience, and accept. Ya. Di dalam Amerika, 2 tahun kita buat Prema Wahini. Macam Indonesia saya buat 3 tahun. Macam itu Amerika juga tiap-tiap bulan 1 kali saya buat dengan mereka Prema Wahini. Jadi lepas saya rasa ada 2-3 session lagi akan habis. Jadi mereka tanya pada saya, jadi lepas Prema Wahini apakah yang kita harus buat dan apakah kita, macam mana kita boleh melanjutkan. So saya bagi tahu dia mereka bahawa setelah baca buku Prema Wahini apakah yang kita harus buat. So bukan kita mau hafal buku itu. Sekarang kita mesti menjadi wahini. Kita sendiri mesti menjadi seorang wahini yang akan memberikan prema kepada dunia ini. So you must become a vehicle for prema. Bila kita baca Prema Wahini, at the end of the day, you have to become a vehicle to give love to everybody. Macam itu, bukan saja baca, tapi now kita punya love must become unconditional. Kita mesti macam itu. So segala perubahan mesti berada. Cara bagaimana kita rasa terhadap dunia ini kita mesti tukar. Macam itu. Ya, saya ini Prof. Suresh berbagi pengalaman nih Bapak Ibu. Di Amerika juga buat satsang seperti kita dengan topik Prema Wahini yang sudah berjalan 2 tahun ya. Dan setelah Prema Wahini berakhir, saya tanyakan apa selanjutnya. Dan ternyata selanjutnya itu adalah bagaimana Prof. Suresh menekankan bagaimana kita menjadi kendaraan yang membuat kita menjadi prema-prema yang akan mengabdi di masyarakat, bukan sekedar pengetahuan yang kita simpan di dalam hati saja, tetapi bagaimana kita mempraktekkannya, itu yang terpenting. Selanjutnya adalah tugas kita untuk menerapkannya. Jadi bukan kita menghabiskan buku sebanyak-banyaknya
untuk kita ketahui isinya, tapi seberapa yang bisa kita terapkan. Kita menjadi wahini. Wahini itu apa sebenarnya artinya, Prof. Suresh? Wahana. Wahana means vehicle. Oh, kendaraan ya, sarana. Wah, ternyata itu ya artinya. Jadi semua wahini series yang suami berikan itu ibaratnya kendaraan yang menyeberangkan kita dari lautan samsara, menyeberangi lautan samsara. Wah, 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 wah. Saya kalau baca, saya baca Prof. Suresh tapi tidak paham, kalau dibahas baru paham. Dan itu penting. So itu bila kita baca sesuatu buku, bila kita baca satu paragraf ataupun 4-5 ayat, okey, bila kita baca 5 ayat itu, apa yang kita tidak faham, kita buat underlining, kita ambil tu underline ke ataupun color mark. Sebab dan kemudian esok hari kita kena baca balik lagi buku itu, baca lagi paragraf itu. Kita akan dapat satu penerangan yang baru, satu penjelasan yang baru. Sebab tiap-tiap kali kita baca buku, kita akan baca dengan satu kesedaran yang lebih tinggi daripada semalam. Ya, betul. Dengan itulah cara bagaimana kita boleh dapat baca buku. Jadi buku itu haruslah sebenarnya, itu sebab kita ambil banyak lama untuk baca buku, kerana kita sebenarnya haruslah baca buku sehingga kan kita bukan habiskan buku, sebenarnya buku itu harus habiskan kita. Ya, ini saya ingat sekali, Prof. Suresh. Kita bukan bertujuan untuk menghabiskan buku, tapi buku yang harus habiskan kita. Jadi pemahaman apa yang harus kita dapat yang akan mengubah kita, itu yang penting ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, apalagi kah yang ingin ditanyakan? Adakah? Ayo kita sirnakan keraguan atau bila ada pertanyaan. Nanti mungkin kita juga bahas Prima Wahini, Prof. Suresh. Boleh. Oke. Kalau boleh jujur, Prof. Suresh, kita bukan ini memang hasil penelitian ya. Budaya baca di Indonesia memang masih lemah sekali, Prof. Suresh. Masih apa? Masih lemah. Ya, sedikit minat baca itu masih kurang, kita akui. Jadi Mas Menteri, our Education Minister also itu menyatakan sangat-sangat sedih karena literasi itu sangat rendah. Jadi kita budaya baca itu rendah. Jadi sekarang diminta sekolah-sekolah untuk membangun budaya baca yang bagus dan meningkatkan literasi ini. Jadi kalau kita bahas buku itu kadang-kadang tidak banyak memang yang berminat itu. Sekarang baru kita galakkan. So, jadi mohon sebab apa ini berlaku ialah bila kita baca buku, kita mestilah mempunyai concentration dan juga interest. Bila kita membaca sesuatu, bila minda itu, pemikiran itu lari sini, lari sana dan sebagainya, mungkin kita tidak dapat concentration. Yang penting sekali bila baca sesuatu itu, kita mesti dapat fokus. Dan jadi kalau kita baca sebagai satu kumpulan, mungkin 10 orang, 15 orang datang, kita berduduk bersama-sama dan baca sesuatu perenggan, baca dan menerangkan penjelasan dan sebagainya, maka sebagai satu kumpulan mereka dapat memahami benda yang mereka baca itu dengan lebih dalam lagi. So kita haruslah buat macam sistem, satu struktur. Termasuk sekolah pun kita kena buat bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi nanti mungkin ini kita di keluarga juga kita budayakan baca walaupun sedikit dulu gitu ya. Ya. Jarang kita melihat keluarga-keluarga yang menjadikan buku ini sebagai prioritas gitu. Masih sedikit. Actually kalau satu keluarga 5 orang duduk and ambil satu buku yang bersama-sama semua orang minat, baca ini akan juga merapatkan keluarga juga tau. Bila macam you baca satu buku, satu perenggan, 2 perenggan, dan suruh anak dia baca dan suruh anak dia terangkan, dengan satu keluarga pun akan merapatkan diri mereka. Ya. Dan keluarga saya bisa jadi contoh. Ya.
Oke, karena dalam 9 pedoman perilaku Bhagawan menuliskan ya pentingnya kita membaca literatur sains, buku-buku suci kayak gitu ya. Jadi pasti memang sudah diketahui bahwa dengan cara itu kita bisa meningkatkan kesadaran kita. Ya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Bila tidak ada yang bertanya atau sharing, kita berlanjut lagi baca lain berikutnya ya, Profesor. Ayat 4. Ya, boleh Bro Giri boleh share lagi? Ya. Nah, segala benda ada padamu, impian ada padaku. Ini saya nggak ngerti nih. So, untuk hidup di dalam dunia ini, yang penting sekali, macam besok ataupun lusa, ataupun apakah yang kita akan buat, kita mesti ada impian. Kalau kita tidak ada impian, ataupun kalau kita tidak ada wawasan, ataupun tidak ada desire, maka kita tak boleh hidup. Walaupun kita ada semuanya, kita ada rumah, kita ada kereta, kita semua benda-benda semua dengan saya. Tapi kalau saya tidak mempunyai satu hala tuju atau satu wawasan ataupun saya akan rasa begitu kosong tau. Tidak ada apa-apa, tidak ada erti dan tidak ada makna. Banyak orang yang kaya, mereka tidak tahu, mereka tidak faham dan tidak tahu apa pasal apakah yang mereka harus gunakan duit itu. Jadi mereka akan beli kereta yang lebih besar atau menjadi ahli kelab yang lebih besar ataupun kahwin lagi mungkin. So mungkin mereka akan habiskan masa dengan itu pergi. Tapi mereka tidak ada matlamat yang lebih besar. So untuk kehidupan seorang, kita mesti ada impian. We must have a dream. We must have a vision. Without a vision or a dream, kita akan selalu rasa kosong sahaja. So, Bhagawan bagi tahu, segala kita mesti ada, tapi apakah yang sebenarnya memberikan kita erti dan makna untuk kehidupan ialah bila impian kita itu ada. So, Bhagawan cakap, you mesti boleh dapat semua, tapi impian adalah dengan saya. Wah, ini begitu baik sekali. Artinya, makan, kita boleh makan, tetapi kalau makanan itu tidak ada garam, maka macam ada makanan tapi tak ada rasa. So garam itulah yang memberikan kita rasa. So impian itulah yang akan memberikan kita rasa kehidupan. Ya. Jadi meskipun kita punya segala-galanya, tapi kalau kita tidak punya visi, tidak punya goal, itu semua tidak ada maknanya. Kita mungkin hanya akan memenuhi keinginan kita tanpa tahu tujuannya apa. Jadi kita harus punya visi yang jelas dalam hidup ini sehingga kita tidak diperbudak oleh segala fasilitas yang kita punya. Dan visi itu adalah Bhagawan, adalah Tuhan. Kalau sudah pegang visi itu, barulah segala itu punya makna, gitu ya, Prof. Suresh? Ya, betul. Seperti sebuah perusahaan atau apapun mesti punya visi yang jelas. Jadi hidup kita pun mesti punya visi yang jelas. Nah, bagaimana kalau orang merumuskan visinya itu adalah sebuah kebutuhan duniawi gitu? Karena tidak tahu misalkan, Prof. Suresh. Ya, you can have the visi kepada duniawi, kita boleh beri kepentingan kepada dia, tetapi akhirnya bila kita habiskan kehidupan kita, bolehkah kita dapat kepenuhan ataupun bolehkah kita dapat fulfillment dengan duniawi sahaja? Itu yang soalan yang kita kena tanya. Kalau duniawi sahaja boleh memberikan kita segala kebahagiaan, apa pasal multi millionaire pun mereka bunuh diri kerana di dalam kesusahan? Mengapa mereka tidak dapat fulfillment? Mengapa mereka rasa depression dan sebagainya? So artinya ada sesuatu yang belum lagi capai, yang ada satu yang missing. Itu yang kita kena cari. Ya. Jadi seperti yang sering orang bilang,
segalanya punya, tapi hatinya kosong. Ya. Seperti tak punya. Jadi apa ya? Nah, nanti akan sampai pada titik di mana ada sesuatu yang lebih tinggi yang kita cari. Ya. Oke. Dan kita harus yakin bahwa sesuatu yang lebih tinggi itu, visi itu hanyalah pada Tuhan. It's not possible something else. So Baba cakap, what is happiness? Baba said, happiness is only with union with God. There's a definition, definisi untuk jadi happiness. Baba cakap, happiness is only with union with God. So lain semua kita takkan happy, tapi happiness is union with God. So untuk union with God itu satu impian bahawa inilah yang kita mahu dapatkan, inilah kepenuhan yang kita mahu. Jadi apabila sungai tahu bahawa dia haruslah mengalir kepada laut, maka artinya sungai itu ada satu aliran, ada satu hala tuju. Walaupun ada banyak cabaran di dalam perjalanan sungai itu, tetapi sungai itu tidak kisah, dia selalu dapat menelangi dan memahami supaya dia akhirnya akan bertemu dengan laut. So, kalau sungai itu mempunyai kesedaran seperti itu, Baba cakap, mengapa manusia pula sudah hilang that fikiran atau hilang that kesedaran? Kita dibandingkan dengan sungai ya. Jadi kita harus meniru sifatnya sungai, mengalir aja gitu. Mengalir saja. Kalau ada batu jangan tabrak, ngalir lagi ke samping gitu. Baba cakap ada satu burung yang dipanggil Chataka bird. Di dalam kita boleh dengar, kita boleh lihat dalam Google, Chataka, Chataka, Chataka bird. So, Chataka. Burung ini Chataka burung. Baba cakap, burung ini walaupun hari panas, burung ini tidak akan minum air daripada mana-mana takung, tidak minum air daripada sungai, kolam dan sebagainya. Tetapi dia dahaga, dia mau minum, tapi dia tidak akan minum. So macam mana dia minum ialah, dia akan hanya tunggu masa hujan. Dan bila hujan turun, dia akan buka mulut supaya hujan, dia mau air yang tulen, air yang bersih, air yang datang daripada tanpa segala kontaminasi, dia mau air itu datang daripada langit. Sebab apa cakap, Chataka bird mempunyai diskriminasi. Walaupun dia dahaga, dia tidak akan minum apa-apa daripada dunia, tetapi hanya mau air daripada langit. Mengapakah manusia pula tidak mempunyai dedikasi dan disiplin supaya dia mau bersama dengan saya, tapi dia selalu berkaitkan diri mereka ke dalam dunia dan sebagainya. So, bolehkah kita mempunyai disiplin seperti Chataka bird, di mana dia mau hanya dapat air yang tulen daripada langit. That is what Swami said. Tapi memang benar begitu ya, Prof. Suresh? Dia tidak minum kalau nggak hujan? Tidak, hanya tunggu sampai hujan. Jadi bila saya baca daripada buku Swami apa Swami tulis, so saya pergi ke Discovery Channel, dan saya cari Chataka bird, dan memang ada dokumentari di mana burung itu hanya tunggu sampai hujan. Dan bila hujan dia akan minum. Dan bila dia minum air itu, dia begitu gembira sehingga kan dia akan nyanyi dan sebagainya. So begitu bagus tipe itu. Itu dia Chataka bird. Iya. Wah, jadi dia tidak mati kalau minum air hujan ya. Dia tunggu air hujan. So artinya Bhagawan bagi tahu kepada kita, inilah cara bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini. Mahu sahaja itu Tuhan, mahu berdampingan, mahu ingin kepada Tuhan sahaja. Jadi dia tidak akan mencemarkan diri mereka di dalam segala kegiatan itu. Dia mahu fokus kepada Tuhan saja. Jadi
kita dibuat macam sadhana, kita buat selalu dalam bhajan, selalu dalam mantra, selalu macam tu. Kita mendirikan, meningkatkan kesedaran kita untuk mendapatkan purity. Wow. Drinks only rainwater or drops from leaves, can die with thirst, but never drinks water from river. Wow. Hebat sekali ya, Prof. Suresh ya. Sampai boleh mati pun, tapi dia tak mau minum air lagi. Wah. Ini menjadi contoh tentang kedisiplinan ya. Ya, Catakabut. Catakabut. Oke. It's strong determination. Luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Giri sudah tayangkan Catakabut ya. So inilah cara apa yang kita nampak impian. Jadi bila kita ada hidup dengan satu impian seperti ini, hari-hari kita akan bangun dengan inspirasi. Hari-hari kita akan hidup dengan inspirasi kerana inilah cara bagaimana untuk hidup dengan begitu baik sekali. So jangan kita mau lihat ada masalah, kita ada masalah ini, kita masa fokus. Jadi kalau terlalu fokus kepada benda-benda seperti ini, maka kita tidak akan rasa inspirasi. Jadi fokus kepada positif, fokus kepada benda yang selalu esok ada satu hari yang lebih baik. Kita selalu mesti fikir seperti itu supaya kita boleh dapat peluang yang lebih baik. Jangan fikirkan masalah saja ataupun problem saja. Betul-betul Prof. Suresh. Jadi kita harus punya impian sehingga hidup kita jadi penuh semangat, penuh inspirasi. Kebanyakan dari kita hidup di masa lalu dan khawatir akan masa depan. So bila kita baca ayat itu, segala apa yang kita ada, benda itu dengan kita, impian. So artinya impian ialah sesuatu masa depan. Jadi masa depan begitu ceria. Sebab masa depan ialah dengan suami. Bapa cakap macam impian ialah dengan saya. So memang esok ada sesuatu yang lebih baik akan berlaku. Lusa sesuatu yang lebih baik akan berlaku. Jadi kita hidup dengan perasaan seperti ini, maka hari-hari kita akan rasa optimasi, kita akan hidup dengan positif. Inilah cara bagaimana, inilah orang spiritual. Inilah artinya kehidupan spiritual. Ya. Full of enthusiasm. Enthusiasm and positivity. Positif. Ya. Jadi ingat testimoninya Bli Pram, enthusiasm to bring out divinity within. Ya. Oke, jadi ini pesan untuk kita semua bahwa penting sekali kita punya visi yang jelas dalam hidup ini yang akan mengarahkan kita mau kemana dan menjadikan Catakabut sebagai contoh. Rela mati, jangan sampai dia menyimpang dari tujuannya dan tidak mau ternoda, minum air yang sudah ternoda, mau air yang murni aja. Wah, keren. Dengan ini akhirnya the last line, you see the last line. Masih ada itu simpulan. Next line-nya, Bro Giri. Seram, Prof. Ya, saya. Prof, halo, Seram. Ya. Ya, saya. Ya, Prof, how about the be happy here and now? Apa tu? Bagaimana tentang pernyataan be happy here and now, at the present moment. Ya. In the present moment. Kalau kita nunggu nanti terus nanti, apakah kita nanti justru hidup itu mengharapkan kebahagiaan yang nanti gitu. Kenapa nggak sekarang kita berbahagia di sini? Ya, sebab bila kita sudah faham bahawa impian ialah dengan Bhagawan, dan kalaulah kita boleh hidup di dalam impian Bhagawan, maka sekarang saya I'm happy. I'm always happy because I am doing what I am doing. I am doing His work. I am doing His mission work. So bila kita buat kerja suami, dan oleh kerana sebab di dalam aliran itu saya faham bahawa sungai ini akan mengalir kepada laut. Jadi apa-apa yang kita buat di dalam
kehari-harian itu, saya mesti fokus kepada apa yang saya ada itu, kerana saya faham bahawa only the present can take it to the future. So ini akan mempengaruhi minda saya, pemikiran saya. So jadi saya tidak lagi fikir khawatir pasal masa depan dan saya tidak fikir pasal masa lampau. Jadi the present is the most important moment I have right now, and I enjoy the present moment because I know this present moment will take me to my impian, which is with Swami. Jadi yang terpenting adalah hidup sepenuhnya di saat ini, at the present moment. Karena kalau kita sudah demikian, maka dijamin masa depan kita akan cerah dan mencapai tujuan kita. Ya, jadi tidak perlu kita khawatirkan apa yang sudah berlalu. So macam satsang ini sampai daripada 8 sampai 9:30. So 1,5 jam kita berada di sini. So bila saya cakap ataupun saya ini, so I enjoy I really enjoy the company, I enjoy the satsang, I enjoy the. So sekarang ini saya tumpu perhatian kepada apa yang saya ada pada sekarang. So saya tidak fikirkan apa akan terjadi, lepas ini apa akan terjadi dan sebagainya. Kalau terlalu fikirkan seperti benda-benda seperti itu, maka saya tidak boleh enjoy the present. So when I enjoy the present, I don't have to worry. Then bersama itu sebab kita boleh langsung sampai 3 tahun kerana kita faham bahawa sungai ini sedang dibawa kepada laut. Sebab impian itu dengan suami, saya tahu ini akan pergi kepada impian dia. Jadi maksudnya kita perlu punya impian bahwa impian itu adalah visi yang selaras dengan begawan, tapi bukan berarti kita mengkhawatirkan masa depan kita, tapi kita itu akan membuat kita full at the present moment. That's it. Sadar di momen ini sepenuhnya akan apapun yang kita lakukan. Demikian halnya ketika kita satsang hari ini kita hayati dengan sepenuhnya, dan ini adalah salah satu hal yang akan membawa kita mencapai pada impian yang kita akan tuju. Demikian kira-kira ya Prof. Suresh. Yes. Dan juga ayat yang akhirnya ialah dunia padamu. That means saya akan duduk, saya akan kerja di dalam dunia ini. Buat apa saya buat ini? Sebab saya tahu bahawa Bapa cakap syurga ialah padaku. Jadi artinya masa depan bila you akan datang kepada saya. So ini dengan saya, masa depan you ialah dengan saya. So dengan ini, puisi ini memberikan saya begitu banyak keyakinan sehingga kan saya mau buat apa yang saya harus buat dengan penuh hati, dengan penuh dedikasi. Kerana akhirnya ini akan mengalir kepada syurga, which is Swami also. So it's a beautiful poem that tells us to have confidence, to have self-reliance, to have beauty, to have peace of mind. Itu sebab akhirnya kita dapat, kita bebas, kita terikat. Jadi ini persepsi ini berlangsung, artinya sekarang saya boleh bebas dengan apa-apa yang saya sudah baca itu. Ini akan memberikan kebebasan kita, ataupun kita akan pulang balik kepada masalah kita dan kita rasa kita terikat. Ini bergantung kepada persepsi kita. So kita bermulai dan kita mengakhiri. Apa yang kita nak mula, kita juga boleh mengakhiri. Ini bergantung kepada cara saya fikir. Tetapi akhirnya bila saya sudah letak diri di dalam tangan suami, maka saya sudah faham engkau di dalam diriku dan aku di dalam dirimu. Artinya tidak ada perbezaan lagi. Bila saya sudah faham puisi ini, akhirnya saya tidak ada perbezaan langsung sebab saya faham bahawa sayalah suami dan suami ada bersama dengan saya bersama dengan suami. Kalau hari-hari kita bangun dengan perasaan seperti ini, maka keyakinan inilah yang akan memberikan saya kesenangan hati
memberikan saya penuh hati dan dedikasi kepada kerja kepada Bhagawan. Jadi dengan ini, you feel happy and you feel good. Ya, oke. Kita sudah sampai di lautan. Lautan, ya. Wah, oke. Jadi akhirnya ya, tips-tips kita dalam bersatu dengan ibaratnya sungai yang mau bersatu dengan samudra itu sudah diberikan oleh Prof. Suresh, di mana intinya kita mesti ubah persepsi kita, ubah cara pandang kita, ubah cara pikir kita, dan kita ketahui tujuan kita, maka kita pasti akan sampai. Karena step-stepnya sudah sangat-sangat jelas, dan kita harus lakukan dan mulai itu supaya kita bebas, supaya kita tidak terikat ya, karena kalau kita terikat lagi kasihan ya, sudah berkali-kali terikat. Jadi dipastikan nanti ayat yang terakhir yaitu suami menjamin kita untuk menghayati bahwa baris ini luar biasa, engkau di dalam diriku dan aku di dalam dirimu. Ketika kita menghayati ini dan bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak ada sesuatu pun yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Saya indah sekali, Prof. Suresh. Ya. Nah, nanti kita sampai pada itu, Prof. Suresh, pada bait lagu yang dulu kita pernah. I am God, I'm not different from God. I am the supreme absolute. I am Satchit Ananda, being awareness and bliss. Itu lagu bagus ya. Kita mesti hafalkan, kan suami bilang pertama kita ingat saja dulu, nanti sudah tersimpan di bawah sadar kita, pelan-pelan nanti kita akan sampai. Ya, kita terima sampai di mana diri kita dan hargai setiap stepnya ya. Oke. Bapak Ibu bolehlah bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih ada sesaat lagi bersama Prof. Suresh. Ini teman-teman silent is God, Prof. Suresh. Tapi kan yang terpenting put into practice what we are discussing in this session. Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Saya Diskusinya seru sekali, Mbak Ade. Menyimak. Menyimak. Ini nggak boleh begitu, bisa dia harus bertanya. Oke. Ya, kira-kira ada yang bertanya kah, teman-teman? Beberapa teman kita sekarang lagi ada leader meeting tonight, Prof. Suresh. Oh. So Bro Kesawa, Bro, and the team is in the meeting. That's why they are not join us tonight. Very sorry and regards from them all. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau tidak ada yang bertanya, oke. Silakan kalau mau misalkan ada chat, ada yang mau chat, nanti kita juga ada di grup Sairama WhatsApp group. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti saya bisa sampaikan kepada Prof. Suresh. Nah, bila tidak, ini komentar. Silent karena terkesima penjelasan Prof. Suresh, sederhana dan gampang dicerna. Terima kasih. So all silent because really touching with what Prof. Suresh explained. And difficult problem, difficult case, but explain in easy way, easy to understand. Oke, terima kasih Bu Siswa Yandriani Sairam. Nah, Bapak Ibu semuanya, sepertinya sesi kita sudah sampai di penghujung. Kita akan akhiri sesi Sairama yang 120 pada malam hari ini. Terima kasih banyak telah bersama kita. Terima kasih Bhagawan. Mari kita akhiri dengan hening sejenak dan tutup dengan doa samasta loka sukino bhavantu. Oh, samasta loka sukino
bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Santi, Santi, Santi. Yes, Sairam. Thank you very much, Prof. Suresh. Sairam. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sairam. Sairam semua. Sairam. Ya, terima kasih. Thank you.